guys, happy learning with me and do the quiz. So, enjoy your quiz and wish you luck. Kuis kali ini tiap soal diberi waktu 10 detik dan pada setiap soal akan ada pembahasannya. Jadi, jangan di-skip ya. Oke, kenapa jawabannya yang B? The wall was painted yesterday by my dad. Pertama, ini adalah kalimat pasif. Kenapa kalimat pasif atau passive voice? Karena di sini subjeknya adalah the wall itu dikenai tindakan. Nah, kalimat pasif itu kan kuncinya adalah di mana subjek dikenai tindakan, yaitu dicat, dinding dicat kemarin oleh ayah saya. Nah, untuk passive voice, nah ini jenis tensisnya adalah simple past, karena ada kata yesterday, yang dimana ini adalah keterangan waktu untuk masa lampau. Maka rumusnya adalah subject plus was or were plus verb 3 plus by person. Nah, di sini kita temukan kita menggunakan to be was karena yesterday lampau, lalu the wall-nya adalah singular, dimana subjeknya ini adalah single, yaitu menggunakan was. Nah, yang melakukan tindakan adalah by my dad, oleh ayah saya. Tapi nggak semuanya passive voice itu memiliki kata ini ya, by person. Nah, jadi untuk jawaban nomor 1 menggunakan passive voice simple past. Nah, kalau ini jawabannya yang drives, di mana ini adalah kalimat aktif untuk simple present tense. Kenapa aktif? Karena di sini subjeknya itu melakukan tindakan ya, yaitu subjeknya di sini adalah everyone mengendarai di sebelah kiri. Setiap orang di UK ini mengendarai di sebelah kiri ya. Nah, untuk rumusnya, simple present tense yang kita tahu adalah subject plus verb 1 or verb 1 plus s or es plus object. Nah, karena di sini everyone ini bentuknya singular, maka kita menambahkan s or es pada kata kerjanya. Mudah ya untuk membedakan aktif dan pasif. Aktif itu di mana subjek melakukan tindakan, sedangkan pasif di mana subjek dikenai tindakan. Oke, kita lihat pada soal berikutnya. Nah, jawaban yang tepat adalah yang be delayed. Your flight will be delayed because of the storm. Nah, ini adalah kalimat pasif, di mana si penerbangan kamu ini ditunda. Nah, kalau pasif itu identik dengan kata di depan ya. Jadi ada imbuhan di pada depan kata kerja. Nah, ini tuh jenisnya simple future, karena ada kata will ya di sini, ada kata will makanya future. Nah, kenapa pakai ini tuh pasif? Karena di sini subjeknya itu dikenai tindakan, yaitu ditunda. Karena penerbangan itu nggak mungkin ya menunda sendiri, melainkan ditunda. Karena apa? Karena badai. Nah, rumusnya adalah untuk passive voice simple future ada subject plus will plus be plus verb 3. Tetap ya, pokoknya kalau passive voice itu semua kata kerjanya menggunakan kata kerja bentuk ketiga, yaitu delayed. Nah, maka jawaban yang tepat adalah your flight will be delayed because of the storm. Nah, lagi-lagi kalimat pasif
Kenapa pasif? Karena di sini subjeknya restoran yang dimana telah dibuka sejak tadi pagi. Nah, restoran itu kan nggak mungkin membuka dirinya sendiri tanpa ada yang membuka kan? Berarti menggunakan passive voice yang dimana rumus untuk passive voice present perfect adalah subject plus have or has plus been plus verb 3. Lagi-lagi pakai verb 3 ya. Lalu to be-nya juga menggunakan been, bukan pakai be. Nah, berarti the restaurant has been opened since this morning. Ya, lagi-lagi kalimat pasif juga, karena subjeknya ada the party. The party di sini telah dimulai. Nah, dikenai tindakan ya, yaitu tindakannya adalah dimulai. Dan lagi-lagi ada kata has, berarti passive voice untuk present perfect lagi. Yang rumusnya sama seperti sebelumnya, subject plus have or has. Nah, di sini ada has. Lalu been plus verb 3. Nah, ingat-ingat ya, kalau kalimat pasif itu pasti menggunakan kata kerja bentuk ketiga. Nah, kalau ini bukan kalimat pasif. Ini jenis kalimat aktif untuk present continuous. Hati-hati kejebak ya, nggak selalu yang depannya ada to be itu berakhiran dengan verb 3. Karena di sini kita harus lihat dulu konteksnya. Saya, park itu kan markir, berarti saya sedang memarkiri mobil di garasi. Nah, nggak mungkin dong saya diparkiri oleh mobil di garasi. Karena yang melakukan tindakan itu adalah saya. Maka jawaban yang tepat adalah parking, yang dimana rumus dari present continuous adalah subject plus is or am or are. Nah, kita lihat dulu nih pakai to be yang apa. Nah, karena di sini am karena subjeknya adalah I plus verb ing. Nah, di sini verb ing itu hanya yang di parking. Jadi yang tepat adalah I am parking the car at the garage. Nah, jawaban yang tepat adalah are. Di sini ada kata kerja bentuk ketiga dari grow, yaitu ground. Nah, ini adalah passive voice untuk jenis asking, question. Passive voice simple present, tapi yang question. Rumusnya adalah is or am or are plus subject plus verb 3. Lagi-lagi pakai kata kerja bentuk ketiga ya. Nah, di sini pakai are karena di sini subjeknya adalah the grapes, yang dimana anggurnya ini ada banyak, plural. Maka menggunakan are, yang dimana artinya ini apakah anggur tumbuh di California? Karena nggak mungkin ya kalau misalkan anggur itu tumbuh sendiri tanpa ditumbuhkan oleh seseorang. Maka menggunakan passive voice simple present. The last question. Nah, yang benar adalah where is the cake made from? Dari manakah kue ini dibuat? Nah, kok nggak pakai does atau kok nggak pakai do? Karena di sini itu adalah kalimat pasif, lagi-lagi simple present ya. Kalimat pasif untuk question yang rumusnya ada 5W plus 1H, maksudnya 5W 1H ini ada where, what, who, apalagi how, banyak ya. Lalu to be, is or am or are.
plus subjek. Subjeknya di sini ada the cake ya. Lalu verb 3 dari make adalah made. Where is the cake made from? Yang artinya dari manakah kue ini dibuat. Nah, kalau kita pakai kata do atau does, di sini artinya berarti aktif, yang dimana dari manakah kue membuat. Kue itu nggak mungkin membuat sendiri ya, karena kue itu adalah dibuat, bukan membuat. Yang dimana kita membutuhkan kalimat pasif pada jawaban pertanyaan ini. Nah, ini ada bonus pertanyaan, kalian bisa jawab di kolom komentar jawabannya apa. Dan kalau kalian ingin menanyakan sesuatu, kalian bisa cek di Instagram @belajar.vocabulary, atau kalian bisa request kuis apa selanjutnya, bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe.